Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terkait dengan penanganan wabah yang mendera Indonesia saat ini, Joko Widodo selaku Presiden menginstruksikan tidak akan ada lockdown. Hal ini pun disamber sama warganet. Bilang aja nggak punya duit. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, yang juga merupakan Kepala BNPB, menegaskan bahwa pemerintah dia akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Ia mengatakan keputusan untuk tidak melakukan lockdown merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas bahwa tidak akan ada lockdown, kata Doni dalam keterangan yang disampaikan lewat sebuah video pada hari Sabtu 21 Maret. Doni juga mengatakan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah himbauan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan virus corona. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini meminta kepada masyarakat mematuhi imbauan dari pemerintah ini. Salah satu imbauan itu adalah dengan menjaga jarak atau social distancing dan menghindari kegiatan yang berkerumun. Dan hal yang paling penting mematuhi kebijakan pemerintah yaitu social distancing. Atau lebih mudah kita bisa artikan jangan saling berdekatan. Dilarang saling berdekatan dan dilarang untuk berkumpul. Kalau ini pun dipatuhi, insya Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar. Begitu kata Doni Monardo. Hingga Sabtu 21 Maret, pemerintah telah mengkonfirmasi ada 450 pasien. Jumlah ini bertambah 81 orang dari data satu hari sebelumnya. Dan pasien yang telah meninggal dunia ada 38 orang, sementara pasien sembuh ada 20 orang. Akan tetapi desakan lockdown ini bergema terus karena kasus positif virus corona di Indonesia semakin meningkat tajam. Isu ini pun juga sempat menguat lewat tagar Indonesia Lockdown Please yang menjadi trending di Twitter. Bahkan dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 38 orang, maka persentase kematian akibat COVID-19 mencapai 8,4%. Persentase itu tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia berada tepat di bawah Italia yang saat ini mencapai persentase 8,57%. Adapun jumlah pasien meninggal di Italia mencapai 4.032 orang dari total penderita sebanyak 47.021 orang. Jumlah negara yang telah melakukan kebijakan lockdown antara lain seperti Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, juga Malaysia. Akan tetapi Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemerintah belum memikirkan opsi lockdown dalam mengatasi COVID-19. Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari warganet dan bermacam-macam tanggapannya. Dari akun @puspitadiah, bilang aja nggak mau keluar duit untuk beri insentif ke masyarakat kalau beneran lockdown. Satu persatu warga masyarakat terjangkit wabah, sakit dan akhirnya meninggal termasuk tenaga medis. Semoga Allah lah yang memberikan teguran kepadamu, bukan kami lagi. Amin. Tangkis akun @basukikits1. Kita catat, jadi kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab kalau musibah ini memakan korban yang semakin besar dan tidak bisa dikendalikan. Tutur akun @bagaspatih. Desakan untuk lockdown pun juga bergema dari Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta pemerintahan Joko Widodo segera menerapkan kebijakan lockdown atau isolasi diri. IDI berpendapat cara itu merupakan langkah yang efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19 alias corona. Ia amat sangat setuju ada lockdown dan meminta segera diberlakukan karena itu penting. Begitu kata Ketua Satgas COVID-19 IDI, Profesor Zubairi Jurban, di Jakarta pada hari Ahad 22 Maret. Dia juga meminta pemerintah untuk tidak alergi dengan istilah lockdown untuk memerangi penyebaran virus ini. Menurutnya Indonesia ini perlu waspada, mengingat ada potensi fenomena gunung es berkenaan dengan virus tersebut. Artinya dia mengungkapkan ada kemungkinan penambahan jumlah pasien secara signifikan apabila pandemik ini tidak segera ditangani secara serius. Selanjutnya, terlebih jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP dan juga positif corona pun secara nasional terus meningkat. Kendati demikian, dia juga mengaku
mengerti sikap pemerintah yang saat ini masih bimbang terkait kebijakan tersebut. Namun dia melanjutkan sementara pemerintah masih menimbang kebijakan itu, mereka bisa menerapkan kebijakan lain, seperti dengan lockdown dengan istilah yang berbeda. Selama yang dikerjakan sekarang adalah isunya sama dengan lockdown, gak usah pakai lockdown sementara juga tidak apa-apa. Zubairi juga berpendapat, pemerintah harus menegaskan bahwa penerapan social distancing wajib dijalankan dengan maksimal. Dia meminta pemerintah untuk menjalankan lebih serius terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah, penutupan sekolah-sekolah, pembatalan rapat, arisan, makan di restoran hingga piknik dengan meminta masyarakat untuk menetap di rumah. Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, melalui pernyataan video juga sempat menegaskan bahwa pemerintah ini tidak akan memberlakukan lockdown di Indonesia. Karena dia mengatakan hal itu mengacu pada instruksi Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada gugus tugas COVID-19. Dia meminta semua pihak untuk menghentikan segala polemik status darurat seperti halnya istilah lockdown. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kedisiplinan untuk menerapkan social distancing. Hari ini, 514 telah positif corona, Pak. Belum perlu lockdown. Wabah corona secara global kian bertambah. Berdasarkan data dari Worldmeter, corona telah terpapar di 192 negara dengan satu pelayaran internasional yakni kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang. Data tersebut menunjukkan bahwa total ada 335.403 kasus yang tersebar di berbagai belahan dunia, dengan pasien yang meninggal sebanyak 14.661. Sementara itu, pasien sembuh sebanyak 97.636. Sejumlah negara pun sudah menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi persebaran lebih lanjut. Terbaru, kota New York, Amerika Serikat memutuskan untuk menutup seluruh wilayahnya untuk membendung pandemi virus tersebut. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Data terbaru pemerintah, jumlah pasien positif di Indonesia semakin hari semakin bertambah, di mana total pasien yang teridentifikasi terjangkit virus tersebut mencapai 514 kasus, dengan total pasien sembuh menjadi 29 orang dan meninggal 48 orang. Sejumlah daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pun sudah mulai menerapkan status tanggap darurat. Kendati demikian, pemerintah pusat juga belum mengambil kebijakan lockdown terhadap seluruh wilayah. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, serta melakukan kebijakan work from home atau WFH. Daerah-daerah tersebut antara lain seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kota Depok, pemerintah Provinsi DIY, pemerintah Provinsi Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Juru bicara pemerintah RI untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa opsi lockdown untuk merantas penyebaran virus di tanah air ini terlalu ekstrim. Hal ini yang menjadi dasar Jokowi tak berpikir pada kebijakan lockdown. Di dalam penyakit menular yang kemudian masif, lockdown itu merupakan salah satu alternatif dan ini alternatif paling ekstrim. Oleh karena itu, kita tidak akan menuju ke sana karena ada alternatif yang lebih rasional yang harus dikerjakan. Yuryanto juga menerangkan, lockdown bukan hanya menutup penyebaran tetapi seluruh kehidupan ditutup, seperti masuknya bahan pokok, makanan, dan juga bisnis serta sebagainya. Sederhana saja, kalau ada pasokan air minum dari luar Jakarta nggak bisa masuk, pasokan LPG nggak bisa masuk karena betul-betul ditutup. Oleh karena itu, bukan pilihan yang terbaik, ini adalah yang ekstrim. Begitu kata pria yang akrab disapa oleh Yuri. Menurutnya untuk saat ini pilihan untuk mengurangi kemungkinan orang untuk bisa kontak dekat atau yang disebut pembatasan sosial atau social distancing lebih dianjurkan. Kemudian menghindari kerumunan, mengurangi berada di tempat-tempat umum, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah merupakan bentuk dari social distancing. Yuri pun berharap bahwa masyarakat di Indonesia mampu melakukan social distancing dengan baik. Ia yakin cara ini dapat berhasil untuk meredam penyebaran virus. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan melakukan rapid test dengan cakupan skala yang besar untuk deteksi dini pasien yang kemungkinan terpapar virus tersebut. Hal ini telah sukses diterapkan di Korea Selatan. Jokowi juga meminta agar pemeriksaan tersebut diperbanyak di sejumlah tempat untuk melakukan tes, di mana melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali lembaga riset maupun pengguruan tinggi. Saya pun meminta rapid test terus diperbanyak dan juga diperbanyak di tempat-tempat yang untuk melakukan tes, serta melibatkan rumah sakit baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI, Polri, dan swasta yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Begitu kata Ahmad Yuryanto.